dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama adalah saya sendiri, Siti Masaadah, NIM 202111011 yang akan membahas mengenai rukun dan syarat kewarisan. Saya Fitri Radise, NIM 202111009 yang akan membahas mengenai sebab kewarisan. Saya Cahya Ageng Oktavianturi dengan NIM 202111008 akan menjelaskan mengenai penghambat atau mani dari kewarisan. Saya Dina Lisjana dengan NIM 202111012 yang akan membahas mengenai penghalang atau hijab dalam kewarisan. Yang pertama adalah rukun waris. Rukun waris merupakan sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris, yang mana bagian harta waris ini tidak akan didapatkan apabila tidak ada rukun-rukunnya. Dalam Islam, rukun-rukun kewarisan ini ada 3, yaitu yang pertama adalah al-muwaris atau pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia baik secara hakiki atau sebenarnya maupun hukmi, yaitu suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim, seperti orang yang hilang. Yang kedua adalah al-waris atau ahli waris, yaitu orang yang hidup ketika pewaris meninggal dan merupakan orang yang berhak mendapatkan warisan, meskipun orang ini keberadaannya masih dalam kandungan atau orang yang hilang. Yang ketiga adalah al-maurus atau harta warisan, yaitu harta benda yang menjadi warisan, termasuk juga harta-harta atau hak-hak yang mungkin dapat diwariskan, seperti hak kisos, hak menahan barang yang belum dilunasi pembayarannya, dan hak menahan barang gadaian. Apabila salah satu dari rukun tersebut tidak ada, maka waris mewarisi tidak dapat dilaksanakan. Jika seseorang meninggal dunia namun tidak memiliki ahli waris, atau ada ahli waris tapi tidak ada harta yang ditinggalkan, maka waris mewarisi pun tidak bisa dilakukan karena tidak memenuhi rukun waris. Yang kedua adalah syarat waris. Syarat waris merupakan sesuatu yang apabila tidak ada salah satunya, maka tidak akan ada proses pembagian warisan. Dalam Islam sendiri, syarat-syarat dalam kewarisan ini ada 3, yaitu yang pertama adalah meninggalnya pewaris baik secara hakiki, hukmi, dan takdiri. Meninggal secara takdiri adalah kematian yang disebabkan atau diikutkan kepada orang lain. Yang kedua, hidupnya ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia, baik secara hakiki atau hukmi. Yang ketiga, mengetahui sebab menerima warisan atau mengetahui hubungan antara pewaris dan ahli warisnya, atau mengetahui seluk-beluk pembagian harta warisan. Apakah menjadi ahli waris karena hubungan pernikahan, hubungan darah, atau memerdekakan budak. Ahli waris harus diketahui pasti, baik dari kedekatan kekerabatannya, bagian-bagian yang menghalang dan terhalang untuk mendapatkan warisan. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas mengenai sebab kewarisan. Ada 3 sebab yang menyebabkan seseorang mendapatkan warisan. Yang pertama, karena hubungan pernikahan atau al-musyaharah. Yang kedua, karena hubungan kekerabatan atau al-qorobah. Dan yang ketiga, karena hubungan memerdekaan hamba sahaya atau budak, atau yang sering kita sebut dengan al-wala. Sebab mendapatkan warisan yang pertama adalah karena hubungan perkawinan atau pernikahan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau pernikahan, menyebutkan bahwa perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Pernikahan dengan menggunakan akad yang sah merupakan sebab untuk saling mewarisi antara suami dan istri, meskipun keduanya belum melakukan hubungan badan. Barang siapa yang akad
tanpa ada wali, maka ini adalah nikah batil atau tidak sah karena tidak memenuhi salah satu dari rukun nikah. Oleh sebab itu, apabila sudah melakukan pernikahan, maka ia akan berhak mendapatkan warisan. Yang kedua, karena hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan ini mencangkup anak keturunan pewaris atau furu al-waris, kedua orang tua pewaris atau usul al-waris, saudara-saudara pewaris atau al-hawashi, baik laki-laki dan perempuan yang sekandung, seayah dan seibu, paman pewaris atau ummumah, baik paman kandung atau seayah maupun anak laki-laki dari keduanya. Hubungan al-qarobah disebut dengan hubungan nasab atau darah, yaitu setiap hubungan persaudaraan yang disebabkan kelahiran atau keturunan, baik yang dekat maupun jauh. Yang terakhir, karena hubungan memerdekakan budak atau hamba sahaya. Wala menurut syariat adalah kekerabatan menurut hukum akibat pembebasan budak. Hak wala termasuk sebab-sebab waris mewarisi, walaupun seseorang tidak memiliki pertalian nasab. Akan tetapi, karena membebaskan budak, maka dianggap sebagai kerabat yang berdasarkan nasabnya. Istilah dan keadaan wala di zaman sekarang rasanya tidak mungkin ada. Namun, dengan mempelajari hukum waris, kita sedikit tahu bahwa kedudukan wala itu ada dalam pandangan hukum Islam. Penghambat mani dari kewarisan. Yang pertama, perbudakan. Hal ini disebabkan pertama, karena seorang budak dipandang sebagai benda milik tuannya. Kedua, seorang budak tidak memiliki kekuasaan atas dirinya dan hartanya, sehingga ia tidak bisa mewarisi hartanya ke kerabatnya. Seorang budak juga terputus kekerabatannya dengan keluarganya. Pada dasarnya Islam melarang keras perbudakan, karena itu Islam menganjurkan untuk memerdekakan budak. Yang kedua, pembunuhan. Para ulama telah sepakat bahwa ahli waris yang membunuh pewaris tidak berhak mendapat warisan dari pewaris. Ahli waris yang sengaja membunuh pewaris dengan tujuan untuk menyegerakan mendapat harta warisan akan mendapat balasan haram untuk ia mendapat harta warisan dari seseorang yang ia bunuh. Yang ketiga, perbedaan agama. Ulama empat mazhab sepakat bahwa orang muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir juga tidak dapat mewarisi harta orang muslim, baik karena hubungan kerabat maupun perkawinan. Namun ada juga yang berpendapat seorang muslim boleh mewarisi harta orang kafir, namun orang kafir tetap dilarang mewarisi harta orang muslim, dengan alasan karena Islam lebih unggul dan tidak ada yang mengunggulinya. Pendapat ini disampaikan oleh Mu'az dan Muawiyah serta yang lainnya. Baik, selanjutnya adalah penghalang atau hijab kewarisan. Yang pertama, hijab dalam kewarisan Islam. Penghalang atau sering kita sebut dengan hijab. Hijab menurut bahasa artinya tabir, dinding, halangan. Sedangkan menurut istilah ialah mencegah atau menghalangi orang tertentu menjadi tidak berhak menerima bagian dari harta warisan atau menjadi berkurang bagiannya. Al-hujub terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, al-hijab bil wasfi. Al-hajj bil wasfi berarti orang yang terkena hajj tersebut terhalang dari mendapatkan hak waris secara keseluruhan atau hak waris mereka menjadi gugur. Jadi pada dasarnya mereka yang termasuk terlarang untuk menerima warisan, walaupun mereka termasuk ahli waris, adalah berupa status diri seseorang, baik karena tindakan sesuatu ataupun karena keberadaannya dalam posisi tertentu sehingga berakibat jatuhnya hak mereka untuk mewarisi. Dalam al-hijab bil wasfi, ada 4 keadaan yang telah disepakati oleh ulama mazhab yang bisa menyebabkan seseorang ahli waris tidak memperoleh harta warisan. Antara lain yaitu pembunuhan, perbudakan, beda agama, dan beda negara. Yang pertama, pembunuhan. Ulama 4 mazhab sepakat bahwa seseorang yang membunuh orang lain, maka ia tidak dapat mewarisi harta orang yang terbunuh itu walaupun telah ada sebab-sebab kewarisan dan telah memenuhi rukun dan syarat kewarisan. Walaupun keempat ulama sepakat bahwa pembunuhan bisa menjadi penghalang seseorang bisa mendapat warisan, akan tetapi keempat ulama tersebut mempunyai pendapat yang berbeda-beda tentang jenis pembunuhan yang bisa berpengaruh sebagai penghalang terhadap hak warisan.
Yang pertama, menurut ulama Hanafiyah, pembunuhan yang bisa menghalangi memperoleh harta kewarisan ialah pembunuhan yang bersanksi qisas dan bersanksi kafarah. Adapun pembunuhan yang bersanksi kafarah, yaitu pembunuhan yang dikenai sanksi pidana berupa pembebasan budak Islam atau kalau tidak mungkin maka melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Pembunuhan yang bersanksi kafarah ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu serupa atau mirip dengan sengaja atau biasa disebut dengan sibul amdi. Yang kedua, membunuh karena keliru atau qat'ul qata' atau membunuh yang dianggap keliru al-jari al-majrud kadba. Ulama Syafi'iyah mempunyai pendapat semua orang yang masuk dalam kategori pembunuhan maka dia tidak dapat mewarisi. Ulama Syafi'iyah tidak membeda-bedakan antara pembunuhan dengan sengaja atau tidak disengaja, membunuh di jalan yang hak atau benar seperti orang yang mengqisas, algojo yang mendapat perintah dari imam atau qadli untuk mengeksekusi, pembunuhan langsung atau tidak langsung, membunuh dengan paksaan atau atas hak kesendirian, semua itu termasuk penghalang untuk mendapatkan warisan. Sedangkan ulama Malikiyah hanya mengenal 2 macam pembunuhan, yaitu pembunuhan sengaja, yaitu pembunuhan itu dilakukan dengan niat, dan pembunuhan tidak sengaja, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan tidak ada niat membunuh. Pembunuhan sengaja menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan, sedang pembunuhan tidak sengaja tidak menghalangi pewaris. Sedangkan menurut ulama Hanabiyah, semua pembunuhan yang dikenai sanksi qisas, diyat, dan kafarah merupakan penghalang bagi ahli waris untuk mendapatkan harta warisan. Sebab selanjutnya adalah perbudakan, beda agama, dan beda negara. Yang dimaksud beda negara atau berlainan negara adalah berlainan pemerintahan yang diikuti oleh waris dan mawaris. Semua ulama sependapat menetapkan bahwasannya berlainan tempat tidak menjadi penghalang bagi warisan antara sama Islam, apabila negara yang ditempati oleh waris dan mewaris sama-sama negara Islam. Perbedaan negara dilihat dari segi ilmu waris adalah perbedaan negara jika telah memenuhi 3 kriteria sebagai berikut. Yang pertama, angkatan bersenjata yang berbeda, artinya masing-masing bawah komando yang berbeda. Yang kedua, kepala negara yang berbeda. Yang ketiga, tidak ada ikatan satu dengan yang lainnya, artinya tidak ada kerjasama diplomatik yang terjalin antar keduanya. Kategori selanjutnya adalah al-hajj bi asy syaksi. Al-hajj bi asy syaksi yaitu gugurnya hak waris seseorang dikarenakan adanya orang lain yang lebih berhak untuk menerimanya. Al-hajj bi asy syaksi terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, hajj hirman, dan yang kedua, hajj nuksan. Hajj hirman yaitu penghalang yang menggugurkan seluruh hak waris seseorang. Misalnya terhalang hak waris seseorang kakek karena adanya ayah, terhalang hak waris cucu karena adanya anak, terhalangnya hak waris saudara seayah karena adanya saudara sekandung, terhalangnya hak waris seseorang nenek karena adanya ibu, dan seterusnya. Termasuk dalam hijab hirman adalah status cucu-cucu yang ayahnya terlebih dahulu meninggal daripada kakek yang bakal diwarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayah. Kalau dalam hukum Islam atau KHI sebagai pegangan hakim peradilan agama dalam bidang warisan disebut dengan ahli waris pengganti. Menurut ketentuan para fuqaha, mereka tidak mendapat apa-apa lantaran dihijab oleh saudara ayahnya. Yang kedua, hajj nuksan atau sering disebut pengurangan hak, yaitu penghalangan terhadap hak waris seseorang untuk mendapatkan bagian yang terbanyak. Misalnya penghalangan terhadap hak waris ibu yang seharusnya mendapatkan 1/3 menjadi 1/6 disebabkan pewaris mempunyai keturunan atau anak. Selanjutnya, penghalang kewarisan dalam KUH Perdata. Penghalang kewarisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau sering kita sebut Burgerlijk Wetboek. Terdapat hal yang menghalangi ahli waris untuk mendapat warisan, sebagaimana yang tertera dalam pasal 838 KUH Perdata, yaitu orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris dan dengan demikian tidak mungkin mendapat warisan ialah yang pertama, dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu. Yang kedua, dia yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris bahwa pewaris
pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat lagi. Yang ketiga, dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya. Yang keempat, dia yang telah menggelapkan, memusnahkan, atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu. Selanjutnya, penghalang kewarisan dalam KHI atau Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi hukum Islam yang telah ditetapkan dengan Impres nomor 1 tahun 1991 sebagai sebuah kumpulan pendapat-pendapat dalam masalah fikih yang selama ini dianut oleh umat Islam Indonesia yang diwujudkan dengan bentuk kitab hukum dengan bahasa undang-undang. Di antara hukum yang diatur dalam KHI adalah tentang hukum kewarisan. Ketentuan ini diatur dalam buku 2 KHI khusus yang berhubungan dengan penghalang kewarisan. Seakan-akan KHI mempunyai aturan yang sedikit berbeda dengan ketentuan penghalang kewarisan yang terdapat dalam kitab-kitab fikih. Dalam pasal 173 KHI dijelaskan tentang terhalangnya seseorang ahli waris untuk mendapatkan warisan yang pada dasarnya hanya berupa melakukan kejahatan terhadap pewaris. Dalam pasal ini dinyatakan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena A. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. B. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Apabila diperhatikan, pasal ini jelas merupakan duplikasi dari pasal 838 KUH Perdata, tetapi duplikasi yang dilakukan tidak secara keseluruhan dan dengan menambah kriteria penghalang kewarisan yang lain. Dari ketentuan pasal 173 KHI ini, dapat dipahami bahwa penghalang kewarisan itu hanya ada 2 kategori. Yang pertama, membunuh pewaris atau hal-hal yang dapat membawa kepada pembunuhan, yaitu mencoba membunuh atau menganiaya berat. Yang kedua, memfitnah dengan suatu kejahatan yang mengancam pewaris dengan hukuman 5 tahun penjara atau yang lebih berat. Demikian presentasi dari kelompok 2. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih. Semoga presentasi dari kami dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.